Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya ingin menjelaskan mengenai penelitian dengan mahasiswa yang berjudul pengaruh profitabilitas umur perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek periode 2018 sampai 2022. Dalam video kali ini, Cutnandia Ibrahim, mahasiswa S1 Akuntansi, akan menjelaskan mengenai pengaruh profitabilitas, kemudian perusahaan, ukuran, likuiditas, dan leverage terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder, yakni data dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek pada periode 2018 sampai tahun 2022. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Cut akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana profitabilitas, umur, ukuran perusahaan, dan likuiditas dan leverage mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan. Ini merupakan penjelasan yang menarik untuk disimak lebih lanjut. Silakan Cut Nadia Ibrahim untuk mempresentasikan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dosen penguji. Perkenalkan, saya Cutnandia Ibrahim dengan NIM 170662001. Izin mempresentasikan terkait skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Leverage terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Untuk bahasan pertama terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu permasalahan yang masih ada di lapangan saat ini. Masih banyak kasus perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa kita kenal BI yang masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan sebuah alat informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu, yang mana pada laporan keuangan ini digunakan oleh pihak manajemen dan stakeholder dalam mengambil sebuah keputusan. Pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, ataupun stakeholder lainnya membutuhkan informasi yang relevan dan tepat waktu. Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara tepat waktu sebetulnya sudah dijelaskan dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang sudah disajikan itu relevan untuk para pembuat keputusan. Yang mana semakin cepat laporan keuangan itu diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan. Perusahaan go public atau yang sudah listed di BI memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini sudah ada regulasi yang mengatur, yaitu pada UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 29/POJK 04/2016 yang mana isinya perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal pelaporan. Berdasarkan pemantauan BI dan pengumuman penyampaian laporan keuangan oleh BI yang berakhir di 31 Desember 2022, menjelaskan bahwa dari 858 total perusahaan tercatat BI,
61 perusahaan tercatat di antaranya masuk pada kategori perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2022. Yang mana tentunya hal ini akan berdampak sekali bagi pengguna laporan keuangan seperti investor, karena jika mereka tidak mendapatkan laporan keuangan itu secara tepat waktu, tentunya akan mempengaruhi pengambilan keputusan mereka dalam perusahaan. Di samping secara praktik masih adanya perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaannya. Oke, wait, next dulu. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang dari tahun ke tahun itu ada saja perusahaan yang, eee, terlambat gitu. Dari laporan keuangan yang berakhir di 31 Desember 2018 ada 10 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, lalu laporan keuangan di 2019 itu ada 42 perusahaan, di 2020 ada 96 perusahaan, di 2021 ada 91 perusahaan, dan di 2022 itu ada 61 perusahaan, yang mana ini menunjukkan kepada kita bahwa masih ada saja perusahaan-perusahaan yang mem-publish yang belum menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Next. Nah, di samping, secara praktik masih adanya perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaannya, dalam penelitian-penelitian terdahulu masih adanya perbedaan hasil penelitian yang menguji pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan, yang artinya masih ditemukannya inkonsistensi atau kontradiksi pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2022. Nah, baik, ini ya rumusan masalahnya. Pada penelitian terdahulu masih adanya kontradiksi atau inkonsistensi hasil penelitian, dan secara praktik pun masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Lalu pertanyaan penelitiannya yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2022? Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara umur perusahaan terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan pada perusahaan pertambangan di BI periode 2018 sampai 2022? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdapat di BI periode 2018 sampai 2022? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan? Lalu yang kelima, apakah terdapat pengaruh antara leverage terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2022? Lalu ini tujuan penelitiannya. Yang pertama, mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang kedua, mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, mengetahui pengaruh likuiditas terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Dan yang kelima, mengetahui pengaruh leverage terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2022. Lalu masuk ke manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya itu yang pertama sebagai penambah referensi dan dapat dijadikan pedoman penelitian untuk bidang yang sama, terutama bagi para peneliti yang ingin meneliti hal yang sama, yaitu terkait pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai pembuktian bahwa masih adanya gap penelitian pada
pada penelitian terdahulu yang membahas pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Lalu, dari segi manfaat praktis, yang pertama, sebagai, bahan informasi bagi investor mengenai pertimbangan atas investasi di masa mendatang. Jadi, di sini tuh, dimaksudkan untuk penelitian ini dapat memberikan masukan kepada investor berupa informasi mengenai pertimbangan apakah dia, akan baik invest di perusahaan tertentu atau tidak. Lalu yang kedua, itu memberikan referensi dan masukan kepada pihak perusahaan dalam penentuan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Yang mana analisis dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sehingga hasil yang diperoleh dapat disampaikan, secara tepat waktu kepada para pihak-pihak yang berkepentingan atau dalam hal ini adalah para stakeholder. Lalu yang ketiga, itu, manfaatnya memberikan bahan pertimbangan kepada BI dalam membuat dan sekaligus memperketat peraturan mengenai ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan ke publik dan pemberian sanksi maupun denda kepada perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Baik, masuk kepada bab 2. Yang pertama terkait teori keagenan. Pada penelitian ini terdapat dua grand teori yang mendasari, yaitu agensi teori atau teori keagenan dan compliance teori atau teori kepatuhan. Agensi teori, teori ini merupakan sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen di sini adalah pihak manajemen perusahaan, sedangkan prinsipal di sini adalah pihak pemilik, yang mana kedua belah pihak ini terikat dalam sebuah kontrak. Dalam teori keagenan ini mengimplikasikan bahwa terdapat adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Asimetri informasi ini timbul karena agen dalam hal ini adalah pihak manajemen perusahaan itu lebih mengetahui dan lebih banyak mendapatkan informasi internal dan prospek perusahaan pada masa depan dibandingkan dengan informasi yang diperoleh pihak prinsipal. Lalu apa kaitannya dengan ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan? Tentu berkaitan karena ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan ini memiliki nilai penting terhadap kemanfaatan suatu laporan keuangan. Jika laporan keuangan tersebut disampaikan tepat waktu, jelas akan mengurangi jika laporan keuangan, tidak disampaikan tepat waktu, jelas akan mengurangi manfaat dari laporan keuangan itu sendiri. Hal ini berpengaruh nantinya terhadap pengambilan keputusan oleh para pihak pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan stakeholder lainnya. Lalu next. Teori yang kedua ada teori kepatuhan atau compliance theory. Teori kepatuhan ini menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung patuh pada norma dan peraturan yang ada. Teori ini mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, begitupun sama dengan perusahaan. Perusahaan yang listed di BI memiliki tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaannya. Hal ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, lalu diperkuat juga pada POJK Nomor 29 garis miring POJK 04 garis miring 2016, lalu ada di ketentuan BI Nomor 3.1. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan perusahaan publik yang terlibat di pasar modal untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaannya secara tepat waktu, yang hal ini sesuai dengan compliance theory. Oke, lanjut ke definisi konseptual. Yang pertama ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan alat informasi bagi suatu perusahaan dalam menentukan posisi keuangan. Laporan keuangan memiliki kegunaan dalam memberikan gambaran atau menilai presentasi yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu. Kita tahu bahwa akuntansi keuangan memiliki purpose atau tujuan, yaitu menghitung dan melaporkan informasi keuangan untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder. Dalam hal ini bisa pemegang saham, calon kreditur, pemerintah, pihak manajemen, masyarakat, dan para pengguna keuangan lainnya. Nah, laporan keuangan ini memiliki karakteristik kualitatif yang mana sudah disajikan dalam kerangka pelaporan laporan keuangan, kerangka pelaporan atau kita kenal versi IFRS-nya itu conceptual framework, yang mana ciri-ciri laporan keuangan itu ada ciri kualitatif, yaitu ada
understandable atau dapat dipahami, relevan, reliability itu keandalan, comparability itu dapat diperbandingkan. Nah, laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang disajikan oleh perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Selain itu, pemerintah, kreditor, investor maupun supplier yang membutuhkan laporan keuangan. Lalu yang kedua terkait ketepatan penyampaian laporan keuangan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini merupakan sebuah batasan penting dalam publikasi laporan keuangan, terutama bagi perusahaan publik atau perusahaan yang sudah listed di BI. Kenapa harus tepat waktu? Karena pada dasarnya suatu informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi saat ini bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, selain itu, ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan ini pun sebagai salah satu ciri kualitatif dari laporan keuangan dan sudah ada disajikan dalam kerangka penyusunan laporan keuangan bahwa hal ini memang perlu dipatuhi, memang perlu ada karakteristik ini dalam suatu laporan keuangan. Yang mana sesuai dengan salah satu karakteristik laporan keuangannya itu adalah komponen relevan. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan apabila laporan keuangan tersebut disampaikan tepat waktu sebelum pengguna laporan keuangan kehilangan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Nah, ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dan frekuensi informasi pelaporan. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu, akan menyebabkan informasi tersebut akan kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas pelaporan. Next. Nah, ini definisi konseptual dari masing-masing variabel. Yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas ini di sini diproksikan menggunakan ROA, yang mana merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dalam keputusan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang kedua, umur perusahaan. Umur perusahaan itu usia perusahaan semenjak badan usaha itu ada sampai saat ini. Atau bisa dikatakan berapa lama usaha tersebut sudah berjalan. Lalu yang ketiga ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Lalu likuiditas. Likuiditas ini rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaannya dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang mereka miliki. Lalu leverage ini rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik utang jangka pendek atau utang jangka panjangnya. Next. Nah, ini ada hasil penelitian terdahulu terkait ketepatan penyampaian laporan keuangan. Ini topik penelitian saya. Ini ada variabel pertama, profitabilitas. Jadi, pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan itu yang hasil penelitian yang berpengaruh positif terdapat pada penelitian Marfuha et al. 2021, Veronica et al. 2019, Firda et al. 2021, Rahmawati et al. 2022, Darmayani et al. 2022, dan Anggaradita et al. 2022. Lalu, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan diungkapkan pada penelitian Alfionita et al. 2021, Marta dan Gina 2021, Suryani dan Pinem 2018, Carolina dan Tobing 2019. Lalu masuk kepada variabel 2, umur perusahaan. Umur perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan diungkapkan pada penelitian Marta dan Gina 2021, Anugrah dan Priyono 2022, Videsia et al. 2022. Lalu, umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan diungkapkan pada penelitian Suryadi 2021, Marfuah et al. 2021, Astuti dan Erawati 2018, Rahmawati et al. 2022, Setiawan 2017. Lalu variabel ketiga, ukuran perusahaan.
Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan diungkapkan pada penelitian Alfionita et al. 2021, Ningsi et al. 2020, Sri dan Rini 2015. Lalu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan diungkapkan oleh beberapa penelitian, yaitu Suryadi 2021, Astuti dan Erawati 2018, Carolina dan Tobing 2019, Marfuah et al. 2021, Jayanti 2018, Mahmudah et al. 2020, Arniman et al. 2022, Nurlen et al. 2021, dan Veronica et al. 2019. Lalu next. Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan diungkapkan oleh Ramawati dan Khairawati 2022, Alfionita et al. 2021, Arniman et al. 2020. Lalu likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan diungkapkan oleh Sri dan Rini 2015, Supratini et al. 2020, Carolina dan Tobing 2019, Setiawan 2017, Anggarita dan Nazar 2019. Dan yang terakhir, leverage berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan itu diungkapkan pada penelitian Erniman et al. 2020 dan tidak berpengaruh itu diungkapkan pada penelitian Supratini et al. 2020, Fujianti dan Satria 2020, Vinanti dan Karmudiandri 2020, dan Suryadi 2021. Nah, ini pengembangan hipotesisnya. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Yang mana semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka akan semakin cepat perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Ini didukung juga oleh penelitian Marfuah et al. 2021, Firda et al. 2021, Setiawan 2017, Veronica et al. 2019, Anggaradita dan Nazar 2019, dan Fidicia et al. 2022. Yang kedua, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Semakin lanjut umur sebuah perusahaan, maka akan semakin cepat perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini diungkapkan oleh Marta dan Gina 2021, Anugrah dan Priyono 2022, Fidesia et al. 2022, Astuti dan Erawati 2018. Lalu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin cepat perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini diungkapkan oleh Alfionita et al. 2021, Ningsi et al. 2020, Sri dan Rini 2015. Lalu yang keempat, likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka akan semakin cepat perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini diungkapkan juga pada penelitian Rahmawati dan Hoirawati 2022, Alfioneta et al. 2021, Arniman et al. 2020. Yang kelima, leverage berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage, maka akan semakin cepat perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini diungkapkan pada penelitian Arniman et al. 2020. Nah, ini kerangka konseptualnya. Jadi profitabilitas itu berpengaruh positif. Hipotesis pertama itu profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan, lalu umur perusahaan pun demikian berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan juga berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Lalu likuiditas juga berpengaruh, hipotesisnya berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan, dan leverage pun berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Nah, ini terkait hipotesis penelitiannya yang sebelumnya. Nah, ini bab 3 terkait unit analisis, populasi sampel, teknik pengumpulan, operasional variabel, dan teknik analisis. Nah, unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor pertambangan dengan populasinya adalah perusahaan pertambangan dari tahun 2018 sampai 2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2018 sampai 2022 itu sebanyak 75 perusahaan. Nah, lalu kenapa harus perusahaan tambang? Kenapa harus perusahaan tambang? Yang pertama alasannya, yang pertama dilatar belakangi, pertama setiap tahunnya sektor pertambangan termasuk salah satu sektor yang selalu ada perusahaannya terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya atau laporan
yang telah diauditnya. Lalu yang kedua, perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mana sektor ini termasuk salah satu sektor favorit yang banyak mengundang atau mencuri perhatian para investor untuk berinvestasi di sektor ini. Lalu yang ketiga, sektor pertambangan saat ini sering menjadi sorotan utama berbagai pihak seperti pemerintah, investor, dan masyarakat, terlebih karena adanya kasus PT Timah Tbk yang menghabiskan kurang lebih 271 triliun, dan hal ini mendorong masyarakat untuk semakin ingin mengetahui apa yang bisa menjadi ketertarikan para koruptor tersebut untuk melakukan korupsi di sektor ini. Lalu sampel penelitian, teknik pengambilan sampling menggunakan proposi sampling. Penelitian ini memiliki kriteria dalam pemilihan sampel sebagai berikut. Yang pertama, populasinya itu seluruh perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2023 itu ada 75 perusahaan. Lalu dikurangi tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut dan lengkap pada periode penelitian itu ada 19, sehingga jumlah perusahaan yang menjadi sampel itu 56 perusahaan dengan periode 5 tahun. Jadi 56 perusahaan dikali 5 tahun, jadi hasilnya 280 sampel dalam penelitian ini. Nah, jenis data yang digunakan itu data sekunder yang berupa laporan keuangan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2022 dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data yang diperoleh melalui website www.idx.co.id dengan cara mengakses web tersebut dan mengunduh laporan keuangan. Nah, ini operasionalisasi variabelnya. Untuk ketepatan penyebar laporan keuangan perusahaan, pada penelitian ini menggunakan variabel dummy. Dengan kategori 0 itu bagi perusahaan yang terlambat dan kategori 1 bagi perusahaan yang tepat waktu. Untuk melihatnya, itu melihat diakses di laporan keuangan di web idx.co.id. Itu biasanya ada beberapa yang disubmit oleh perusahaan, ada laporan keuangan secara lengkapnya yang telah diaudit, lalu ada surat publikasi laporan keuangan ke OJK. Nah, di situ bisa dilihat tanggal berapa perusahaan memberikan laporan keuangannya terhadap ke pihak OJK atau pihak BI. Nah, lalu profitabilitas dalam penelitian ini diproyeksikan menggunakan ROA. Nah, untuk umur perusahaan ini menggunakan perhitungan tahun penelitian dikurangi tahun berdirinya perusahaan. Lalu untuk ukuran perusahaan menggunakan proxy size dengan rumus log natural dari total aset. Nah, likuiditas ini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban lancar pada saat jatuh tempo diproksikan menggunakan current ratio, yaitu dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Lalu untuk leverage ini menggunakan proxy DER atau debt to equity ratio dengan menghitung total hutang dibagi total ekuitas. Nah, teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik, di mana dalam buku Pak Ghazali itu tidak menyatakan bahwa tidak perlu adanya asumsi anormalitas pada variabel bebasnya. Nah, ini yang pertama, teknik analisis regresi logistik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi logistik karena variabel dependen diuji dengan variabel dummy. Analisis regresi logistik ini adalah salah satu bentuk analisis data menggunakan teknik regresi yang dapat diaplikasikan ketika ingin mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Nah, ini ada persamaan regresi logistiknya, yaitu ln dalam kurung time, ini
simbol ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaannya sama dengan konstanta ditambah B1 prof itu profitabilitas ditambah B2 age ini umur perusahaan ditambah B3 size ini ukuran perusahaan, terus B4 itu likuiditas, B5 itu leverage. Next. Nah, untuk teknik analisisnya yang pertama uji multikolinialitas. Kenapa uji multikolinialitas? Karena uji asumsi klasik. Sebetulnya dalam buku Pak Ghazali dalam regresi logistik itu tidak perlu adanya asumsi klasik. Namun tetap saya gunakan di sini uji multikolinialitas untuk menguji apakah model regresi ini apakah ada korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, pengukurannya itu jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi yaitu di atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinialitas dan ini datanya tidak cukup aman untuk dilanjutkan jika nilainya di atas 0,90. Lalu yang kedua, uji kelayakan model. Dalam regresi logistik ini menggunakan pengujian Hosmer and Lamichaux goodness test. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah model regresi yang kita gunakan itu apakah modelnya sudah fit dan cocok untuk dilanjutkan, cocok untuk dianalisis. Nah, pengukurannya itu jika Hosmer and Lamichaux goodness of fit testnya itu kurang dari 0,5 maka nolnya ditolak. Namun jika sebaliknya, jika lebih dari 0,5 itu nolnya tidak dapat ditolak atau diterima. Nah, lalu uji keseluruhan model ini menggunakan nilai min 2 log likelihood pada awal dan akhir. Jadi jika ada pengurangan nilai antara min 2 log likelihood awal atau blok 0 dengan nilai min 2 log likelihood akhir atau blok nomor 1, itu menunjukkan bahwa adanya model yang dibahas itu fit dengan data. Jadi jika adanya pengurangan antara min 2 log likelihood awal dengan akhir, itu modelnya bisa dikatakan fit dengan data. Lalu ada pengujian hipotesis parsial, ini uji Wald. Uji Wald ini digunakan untuk menguji nilai sebenarnya parameter berdasarkan estimasi sampel. Jadi ini tuh mengukur menggunakan nilai Wald statistik dengan probabilitas signifikan lebih dari 5%. Jika lebih dari 5% nilai signifikannya, maka 0 diterima. Namun jika nilai signifikannya kurang dari 5%, itu H0-nya diterima. Namun jika probabilitas signifikannya lebih dari 5%, maka 0 ditolak. Nah, untuk uji koefisien determinasi itu untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Semakin mendekati nilai 1, maka model dianggap semakin goodness of fit, sementara semakin mendekati 0, maka model dianggap semakin tidak goodness of fit. Nah, lanjut ke bab 4 terkait hasil penelitian. Yang pertama, analisis data deskriptif. Untuk analisis data deskriptif dapat dilihat pada tabel ini bahwa untuk yang pertama terkait ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan atau di sini disimbolkan time. Yang pertama, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini diproksikan dengan variabel dummy 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan menyampaikan laporan keuangannya. Untuk ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan, 0 itu untuk perusahaan yang tidak tepat waktu, sedangkan yang tepat waktu itu 1 untuk variabel dummy-nya. Nah, dari 280 observasi, rata-rata ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan adalah 0,61%. Standar deviasinya itu 0,48 sekian.
yang mana lebih kecil dibanding dengan nilai min-nya atau nilai rata-ratanya, yang mana hal ini menunjukkan distribusi data untuk ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tidak cukup bervariasi. Nah, berdasarkan perhitungan dari observasi dengan sampel 280 penelitian sebanyak 173 kali atau 61,8% itu perusahaan yang tepat waktu. Namun 107-nya itu perusahaan yang tidak tepat waktu atau sebanyak 38,2%. Lalu untuk profitabilitas, profitabilitas ini diproyeksikan dengan menggunakan ROA. Dari 280, dari 280 kesempatan observasi, nilai rata-rata profitabilitasnya itu 0,413 dengan standar deviasi 0,13874, yang mana nilai standar deviasinya itu lebih tinggi dari nilai rata-rata, yang mana menandakan penyebaran data profitabilitas ini cukup bervariasi. Lalu di umur perusahaan itu nilai MEN-nya 27,51 dengan standar deviasinya 17,28, yang mana menunjukkan bahwa variabel independen umur perusahaan memiliki penyebaran data yang kurang bervariasi. Lalu ukuran perusahaan ini nilai MEN-nya ukuran perusahaan ini nilai MEN-nya 28,88 dengan standar deviasi 1,87. Hal ini standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata, yang mana menunjukkan persebaran data untuk variabel independen ukuran perusahaan itu kurang bervariasi. Lalu untuk likuiditas itu nilai MEN-nya 1,7852 dengan standar deviasi 1,74562, yang mana hal ini pun nilai standar deviasi lebih rendah, lebih kecil daripada nilai MEN, yang mana nilai rata-rata dapat bahwa penyebaran data untuk variabel independen likuiditas itu kurang bervariasi. Lalu untuk di leverage pun untuk di leverage nilai MEN-nya itu lebih kecil dibanding dengan standar deviasinya, yang mana hal ini menyatakan bahwa penyebaran data untuk variabel independen leverage cukup bervariasi. Next. Lalu uji multikolinialitas, ini salah satu uji asumsi klasik yang digunakan, yang mana uji multikolinialitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, nilai toleransi yang dihasilkan pada penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Di samping itu, nilai yang dihasilkan menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 10, yang memiliki arti bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinialitas antar variabel independennya. Ini bisa dilihat bahwa nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,10 atau 0,1. Lalu nilai VIV-nya ini lebih kecil dari 10. Nah, untuk uji kelayakan model, selanjutnya uji kelayakan model itu dilihat dari uji Hosmer and Lamischau test, yang mana di sini kita bisa lihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,1 atau lebih dari 0,05, yang mana nilai ini menunjukkan bahwa model regresi logistik ini fit dan model ini cocok dengan nilai observasinya. Juga model regresi logistik ini dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Nah, lalu melihat uji keseluruhan model, ini membandingkan antara min 2 log likelihood yang awal yang blok 0 dengan yang min 2 log likelihood yang blok 1. Ini perbandingannya, bahwa ada terjadi penurunan nilai min 2 log likelihood yang awal 372,458 menjadi 332,771. Yang ini menginterpretasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah model yang baik. Next.
Nah, lalu ini masih ada kaitannya dengan uji sebelumnya, bahwa adanya penurunan tadi, penurunan nilai min 2 log likelihood awal dengan akhir itu sebesar 39,687 dengan signifikansinya 0,0 yaitu lebih kecil dari 0,5 sehingga dalam hasil ini diharapkan secara statistik adanya penambahan variabel X dalam model penelitian ini akan memperbaiki model yang fit. Nah, lalu ini analisis regresi logistiknya dapat dilihat dalam tabel variable in the equation itu dengan persamaan ln time tepat per 1 kurang tepat sama dengan min 2084 ditambah 5,537 prof ditambah 0,12 H ditambah 0,06 size ditambah 0,196 likuiditas ditambah 0,012 leverage ditambah next. Nah, ini untuk uji hipotesisnya, uji statistik Wald. Menggunakan uji statistik Wald, melihat nilai Wald dan nilai signifikansinya. Nah, ini hasilnya bahwa variabel profitabilitas memiliki, kita balik ke sini. Untuk profitabilitas memiliki nilai WALT-nya 15,665 dengan nilai signifikansi 0,0 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, untuk hipotesis profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan itu diterima. Lalu untuk umur perusahaan itu mendapat nilai WALT 2,052 dengan nilai signifikansinya 0,152 yang mana ini lebih dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 2 tidak diterima atau ditolak. Lalu untuk ukuran perusahaan pun demikian memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Lalu likuiditas di sini memiliki nilai WALT 4,249 dengan nilai signifikansinya 0,039, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang mana berarti likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Lalu untuk leverage-nya itu memiliki nilai WALT 0,096 dengan nilai signifikansi 0,756, yang mana hal ini membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Nah, ini untuk uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi ini itu untuk mengetahui bahwa seberapa besar variabel tersebut mempengaruhi pada analisis koefisien determinasi ini itu untuk menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nah, setelah dilihat model summary-nya, nilai Naggers R-square-nya atau nilai R-square-nya itu 0,180 atau 18%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini hanya 18% ketepatan waktu pencapaian laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 82% dijelaskan oleh faktor lain selain variabel-variabel independen dalam penelitian ini. Nah, ini untuk hasil analisisnya. Yang pertama, pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan, variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan profitabilitas akan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh kinerja manajemen perusahaan, maka akan semakin tepat waktu
Semakin tepat waktu juga manajemen perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Profitabilitas yang tinggi menjadi suatu kabar baik bagi manajemen perusahaan, yang artinya manajemen perusahaan sudah melakukan kinerja yang baik. Berita baik tersebut harus dipublikasikan secara tepat waktu kepada publik. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi akan menjadi daya tarik bagi calon investor di bursa efek untuk melakukan kegiatan investasi, sehingga manajemen perusahaan akan cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya ke publik. Lalu hasil analisis yang kedua, pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Dari hasil pengujian statistik yang menguji pengaruh variabel umur perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tua umur perusahaan, belum tentu dapat menyampaikan laporan keuangan perusahaannya secara tepat waktu. Begitupun sebaliknya, perusahaan yang memiliki umur yang masih relatif muda belum tentu pula terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaannya. Kenapa? Karena semua perusahaan yang baik, baik yang baru maupun yang sudah lama berdiri, tetap berada di bawah pengawasan yang sama dan memiliki kewajiban yang sama untuk patuh terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, umur perusahaan tidak menjadi faktor signifikan dalam menentukan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan jika kepatuhan terhadap regulasi itu terjaga dengan baik. Lalu, pengaruh ukuran perusahaan berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan, variabel ukuran perusahaan pun tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan laporan keuangan perusahaan. Artinya, ketepatan waktu suatu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya tidak dipengaruhi seberapa besar ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar ataupun kecil tidak berpengaruh terhadap tepat atau tidak waktunya menyampaikan laporan keuangan perusahaan tersebut, karena meskipun perusahaan itu besar, akan memiliki sumber daya yang besar pula. Namun perusahaan yang besar tentu juga memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi. Hal ini yang dapat memicu perusahaan memiliki, trouble atau masalah-masalah yang akhirnya bisa, mendorong perusahaan untuk terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaannya. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar, akan semakin disorot dan lebih dikenal oleh publik. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar pula tekanan yang diberikan oleh masyarakat, oleh para pengguna laporan keuangan untuk keterbukaan dan ketepatan penyampaian informasi keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut, maka akan semakin luas dan sulit pula pengelolaan kegiatan ekonomi perusahaan tersebut, terlebih jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan konsolidasi. Lalu pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil pengujian statistik yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut menandakan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi berpengaruh terhadap waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan ke OJK. Pada hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi atau agensi teori. Dalam teori keagenan, pihak manajemen perusahaan sebagai agen harus memberikan tanggung jawabnya kepada investor. Tanggung jawab tersebut berupa informasi keuangan yang di dalamnya tentu terdapat laporan posisi keuangan yang mencantumkan kewajiban atau liabilitas dalam perusahaan. Baik atau tidaknya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin besar tingkat likuiditas perusahaan, maka akan semakin tepat waktu juga manajemen perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Tingkat likuiditas yang tinggi menjadi kabar baik bagi manajemen perusahaan, yang artinya manajemen perusahaan dapat menangani dan melunasi kewajiban lancar jangka pendeknya secara baik. Adanya kabar baik ini tentu akan membuat perusahaan cenderung untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Nah, lalu pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil pengujian statistik yang menguji pengaruh variabel leverage terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa walaupun suatu perusahaan memiliki nilai hutang yang cukup besar, namun dengan restrukturisasi hutang yang baik akan menghindarkan perusahaan tersebut dari risiko financial distress. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat mengatasi permasalahan hutang melalui suatu proses seperti
restrukturisasi hutang. Dalam kondisi masa pemulihan akibat krisis ekonomi, permasalahan hutang dianggap sebagai hal yang biasa selama ada kemungkinan untuk menyelesaikan maupun membayar segala kewajibannya. Perusahaan dengan leverage tinggi namun dapat menangani segala kewajibannya lewat prosedur restrukturisasi hutang yang baik dapat mendukung keberlanjutan atau sustainability perusahaan. Nah, untuk bab 5 terkait kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan rekomendasi. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan yang listed di BI periode 2018 sampai 2022. Yang kedua, umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan yang listed di BI periode 2018 sampai 2022. Yang ketiga, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan yang listed di BI periode 2018 sampai 2022. Yang keempat, likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan yang listed di BI periode 2018 sampai 2022. Dan yang kelima, leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan yang listed di BI periode 2018 sampai 2022. Nah, untuk ini implikasi secara teoritisnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan terhadap teori yang ada, di mana menyatakan bahwa profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil yang ada, di mana profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebuah referensi tambahan di bidang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang listed di BI, khususnya dalam segi profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage. Sehingga para pengguna laporan keuangan menjadi semakin paham bahwa ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan itu sangat penting untuk pengambilan sebuah keputusan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang listed di BI. Next. Nah, untuk implikasi praktisnya, yang pertama, penelitian berimplikasi kepada masyarakat luas, terutama calon investor. Calon investor diharapkan dapat mempertimbangkan faktor ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaannya untuk mempertimbangkan apakah dia akan bagus berinvestasi di suatu perusahaan tertentu dengan melihat ketepatan perusahaan tersebut dalam menyampaikan laporan keuangannya. Yang kedua, penelitian diharapkan mampu membantu perusahaan untuk mencoba meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke regulator OJK untuk memberikan pertanda kepada pasar, calon investor, dan masyarakat luas dalam penilaian kinerja perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, penelitian ini diharapkan berimplikasi kepada sektor pemangku kebijakan atau regulator yang dalam hal ini adalah OJK, yang mana OJK diharapkan dapat memberi sanksi atau peraturan yang sangat tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, sehingga diharapkan tidak adanya lagi perusahaan-perusahaan yang listed di BI itu terlambat dalam mempublikasi laporan keuangan perusahaan mereka. Next. Nah, ini keterbatasannya. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada fakta bahwa hanya perusahaan yang terdaftar di sektor pertambangan pada BI yang menjadi fokus penelitian, sehingga kurang mewakili kondisi dan keadaan perusahaan secara menyeluruh yang terdaftar di BI. Hal ini menjadikan jumlah sampel tersebut tergolong kecil yang dapat menyebabkan hasil penelitian kurang akurat. Di samping itu, hasil penelitian ini menunjukkan dari 5 variabel independen yang ada, hanya 2 yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Sedangkan sisanya seperti umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan leverage tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perlu mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk rekomendasi selanjutnya atas keterbatasan penelitian saya, yaitu untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian lainnya di berbagai sektor yang ada di BI, karena di BI sekarang itu sudah ada 12 sektor, sehingga kalau misalkan diperbandingkan, ini hanya 1:12 sektor. Untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa menggunakan sektor-sektor lain seperti sektor finansial dan di sektor listed investment product, itu bisa
diteliti. Lalu yang kedua, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian lebih dari 5 tahun ataupun menggunakan tahun terbaru pada periode penelitian. Hal ini, hal ini dapat menunjukkan tren yang paling mendekati kondisi yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lainnya dalam penelitian ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan selain variabel-variabel keuangan dalam penelitian ini. Contohnya seperti variabel kualitas auditor atau kualitas komite audit. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.